Pemkab Mimika menggelar pertemuan pembangunan kesehatan lintas sektor dalam pencegahan dan pengendalian penyakit AIDS, tuberkulosis dan malaria, ATM, pada Selasa, 22 Oktober 2024 yang dibuka Asisten Setda Mimika Septinus Timang mewakili Bupati dan didampingi Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra. Pertemuan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama terkait komitmen dan dukungan dana dalam rangka mencapai target eliminasi AIDS, tuberkulosis, dan malaria, ATM, pada tahun 2030. Dukungan ini diharapkan berasal dari OPD di luar Dinas Kesehatan, Kecamatan, dan Desa. Penyakit ATM hingga saat ini masih menjadi tantangan bagi kesehatan masyarakat di wilayah rawan seperti Kabupaten Mimika. Menurutnya, untuk pencegahan dan pengendalian penyakit ATM, sangat dibutuhkan kerjasama dari semua pihak. Hadir dalam kegiatan ini narasumber dari Dinas Kesehatan, Dr. Iskandar, serta peserta kegiatan yang terdiri dari OPD terkait, kontraktor, PT Freeport Indonesia, dan perusahaan swasta lainnya. Kesehatan itu sudah bisa dideteksi, obati, tapi faktor-faktor penyebabnya kayak lingkungan, terus perilaku dan juga keterlibatan masyarakat dalam memantau. Ini kita butuh kerjasama bersama, termasuk bukan hanya pemerintah tapi teman-teman dari sektor swasta juga bisa ikut terlibat. Yang jelas setiap tahun itu rata-rata 300 kasus. Jadi kira-kira 1% dari penduduk di Mimika. Berarti ini tahun mengalami penurunan atau? AIDS itu sebenarnya kalau data nasional diestimasikan di Tanah Kopokan 1,2 kasus HIV itu di populasi umum. Oleh karena itu ya polanya sama. Gitu. Jadi kumulatifnya nanti bisa tanya di teman-teman. Untuk TBC sendiri bagaimana? Sama. Namanya perilaku, lingkungan yang kotor, rumah yang tidak layak huni ya penyebab TBC. TBC anak stunting, malaria tinggi, air bersih di jamban keluarga tidak tersedia. Sekarang sedang terjadi. Tapi saya pikir ini sebagai feedback. Kami melaporkan ini sebagai feedback dalam pertemuan ini supaya kami bisa secara bersama-sama dengan OPD-OPD lain untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kesehatan masyarakat. Karena gambaran kesehatan itu kan gambaran kesejahteraan. Pak, untuk AIDS dan TBC ini yang paling banyak kenanya di bagian kampung kah atau di kota ini? Kalau kita lihat kasus HIV, kasus TB itu kan banyak di kota, karena memang penduduknya banyak di kota. Gitu. Ya. Kalau untuk AIDS itu untuk pemeriksaannya, untuk pemeriksaan HIV itu kita sampai dengan September itu 31.383 orang yang kita periksa gitu ya, atau 78% dari target. Itu yang pemeriksaan HIV gitu ya. Kalau untuk pasien yang kita temukan itu ada 347. Ya, 47 itu sampai September ya? Sampai September. Itu yang HIV ya. Kalau TBC, jumlah pemeriksaan yang sudah kita lakukan untuk yang terduga TBC itu 12.432 atau 72% dari target. Targetnya cukup banyak ini, 17.109. Berapa? 17.000? 179 orang. Terus yang terinfeksi berapa? Pasiennya yang sudah diobati saat ini ada 2.137 dari target yang seharusnya kita dapat itu 3.181. Ya. Sudah ada yang dinyatakan sembuh atau semua masih dalam pengobatan, Pak? Kalau yang 2024 ini kan pengobatan minimal TBC itu 6 bulan. Jadi karena ini bulan 10, Januari, Februari itu sudah ada yang sembuh. Maret kayaknya sudah juga. Tapi jumlahnya nggak punya data? Ada, cuman harus membuka ininya. Ya, bisa hitung. Kalau yang ini pasien kita sembuh ya. Kalau ya, kalau yang sudah fix itu tahun 2022 itu sembuh ada 1.713 orang. 2023? Ya. Nah, kita itu TBC itu kan panjang obatannya, panjang sekali. Kalau yang sensitif 6 bulan, kalau ada yang 9 bulan.
yang TBRO bisa 9 bulan, bisa 18 bulan. Jadi yang fix itu 2022 sudah fix ini. Kalau 2023 karena ini 2024 baru bulan 10, maka kalau pengobatannya setahun, pasien Desember itu belum selesai. Jadi kita belum ada merilis 2023 ya, karena belum selesai, masih ada pasien kita yang belum selesai pengobatan, kan panjang gitu ya.